Adanya keterlibatan keluarga Cendana. Why? Apa hubungannya Nike Ardila sama keluarga Cendana? Menodongkan pistol ke depan muka Nike Ardila. Logikanya nih, kalau nabrak seharusnya bemper depan yang hancur. Seakan-akan mobil ini tuh bener-bener diserempet. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini Ica bakal ngajak kalian membahas sebuah teori mengenai kematian seorang lady rocker papan atas Indonesia. Cantik, berbakat, berprestasi, dan sampai hari ini karyanya masih bersinar. Dia adalah Nike Ardila. Ica tuh ngefans banget sama Nike Ardila, dan Ica yakin generasi Ica dan generasi di bawahnya Ica semuanya kenal siapa Nike Ardila karena lagu-lagunya sampai hari ini masih mengudara, masih bersinar, dan masih banyak yang suka. Tapi sebelum masuk ke teorinya, buat teman-teman yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bernama lengkap Raden Roro Nike Ratnadila Kusnadi. Lahir di Bandung tanggal 27 Desember tahun 1975 dari ayah yang bernama Raden Edi Kusnadi dan seorang ibu yang bernama Nining Ningsihrat. Nike adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dari umur 5 tahun, Nike udah sering banget ikut festival musik di Bandung dan banyak penghargaan yang dia raih. Dan sampai saatnya bakat musiknya ditemukan oleh seorang produser musik tanah air, yaitu Dedi Dores. Nah, Ica juga yakin teman-teman semuanya tahu siapa Dedi Dores. Karir profesional Nike di industri musik tanah air dimulai tahun 1987. Ibunya memboyong Nike ke Himpunan Artis Musisi Indonesia atau HAMI. Nah, album pertama Nike dirilis tahun 1989 bertajuk Seberkas Sinar, terjual 500.000 kopi, dan Sandiwara Cinta tahun 1995 menjadi album terakhir Nike, terjual 5 juta kopi sampai setelah dia meninggal. Di tengah popularitasnya, tanggal 19 Maret tahun 1995 pukul 6:15 pagi, sebuah kabar duka menggemparkan tanah air. Nike Ardila dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan. Nike Ardila diketahui mengendarai mobil Honda Civic berwarna biru metalik dengan plat D27AK. Menurut keluarganya, tanggal 18 Maret tahun 1995 pukul 22, Nike sempat pulang ke rumah keluarganya di Jalan Parakan Saat 1, nomor 37 Bandung bersama kawannya Sopiatun, namun hanya sebentar. Tanggal 19 Maret tahun 1995 dini hari, Nike dan Atun menuju Hotel Jayakarta untuk menjemput beberapa temannya. Setelah dari sana, mereka menuju diskotik Polo untuk bertemu Titi DJ dan teman-teman yang lainnya. Kabarnya, di diskotik Polo tersebut sedang ada sebuah ulang tahun dari sebuah majalah. Lalu pukul 3:30 pagi mereka keluar dari diskotik Polo. Nah, temennya ini tahu, Nik itu mobilnya kempes. Ya, Nike, oh iya kempes, ganti aja bannya. Kebetulan di dalam mobil Nike ada ban cadangan. Nah, tali pasang ternyata ukurannya lebih kecil. Ini temennya Nike ngingetin, Nike hati-hati, ini bannya lebih kecil. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Terus setelah dari sana mereka menuju ke sebuah restoran, yaitu restoran Kintamani untuk makan-makan. Nah, di sana Nike lebih banyak diem, teman-teman. Nah, di sana Nike ngomong nih, kayaknya pengen makan makanan yang nggak pernah aku makan deh, gitu. Nah, akhirnya Nike memesan 1 sup jagung dan sebuah air mineral. Setelah itu pukul 4:30 pagi mereka keluar dari restoran Kintamani. Nah, Nike sama Atun nganterin teman-temannya lagi kembali ke Hotel Jayakarta. Nah, setelah dari Hotel Jayakarta mereka sudah sampai di sana, lalu Nike dan Atun pergi lagi nih. Mereka menuju ke sebuah tempat untuk
pemotretan. Jadi jam 8 pagi Nike udah harus ada di lokasi. Sampai di Jalan RE Marta Dinata, kalau dulu namanya Jalan Riau. Mobil Nike berupaya menyalip mobil merah di depannya yang melaju sangat pelan. Namun saat menyalip dari arah yang berlawanan, muncul sebuah mobil TAF yang melaju dengan kencang. Karena kaget, Nike membanting setir terlalu ke kiri. Akhirnya menabrak pohon dan terpental menabrak pagar beton jalan. Dan menurut Atun yang bersama Nike saat itu, Nike memang tidak memakai sabuk pengaman saat menyetir. Setelah terjadi kecelakaan tersebut beredar dua kabar. Yang pertama, Nike meninggal di tempat, dan yang kedua, Nike meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Nah, menurut keluarga, Nike mengalami luka di bagian perut bagian atas dan sobekan di bagian kanan telinga bagian belakang karena terkena besi pengait seatbelt. Tapi benarkah Nike meninggal dalam kecelakaan tunggal? Karena sampai hari ini banyak sekali orang yang masih mempertanyakan kebenaran kejadian tersebut. Dan muncullah banyak teori-teori tentang hal itu. Nah, kali ini Ica pengen ngobrolin teori-teori yang paling banyak dibicarakan sama orang-orang. Yang pertama, Nike Ardila menyetir dalam pengaruh alkohol. Ada rumor yang beredar bahwa saat kejadian Nike dalam pengaruh minuman alkohol karena posisinya habis pulang dari diskotik. Tapi para saksi yang notabene teman-teman Nike, saat di diskotik Nike sama sekali tidak memesan minuman beralkohol. Dia hanya memesan orange juice. Dan sebelum dia pulang juga masih sempat mengantar teman-temannya kembali ke Hotel Jayakarta. Tetapi teori ini dibantah oleh pihak kepolisian karena dari hasil visum Nike Ardila tidak ditemukan tanda-tanda konsumsi minuman beralkohol maupun pemakaian obat-obat terlarang. Berarti dengan kata lain, teori ini tidak bisa dipercaya. Yang kedua, adanya keterlibatan keluarga cendana. Keluarga cendana. Why? Apa hubungannya Nike Ardila sama keluarga cendana? Jadi gini, dari kecil Nike sudah bersahabat dekat dengan cucu Pak Harto yaitu Eno Sigit. Setelah beranjak dewasa, mereka terlibat cinta segitiga. Mereka mencintai pria yang sama. Seorang perwira angkatan udara bernama Tommy Nasution. Hal itulah yang menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan masyarakat terkait keterlibatan Eno Sigit dalam kematian Nike Ardila. Dan kecurigaan masyarakat memuncak karena saat dalam wawancaranya Eno berkata, "Tapi bukan saya loh yang membunuh Nike Ardila." Dipikir-pikir ngapain dia ngomong gitu ya? Padahal saat itu dia tidak dituduh. Oke, kita tarik ke belakang sedikit ya. Jadi pernah beredar kabar bahwa Eno pernah memergoki Nike sedang bermesraan dengan si Tommy. Otomatis Eno cemburu dong. Nah, karena terbakar cemburu inilah Eno menodongkan pistol ke depan muka Nike Ardila. Sontak Nike kaget. Nah, tapi dari semua kecurigaan masyarakat dan dengan semua cerita Nike dan Eno ini tidak ditemukan bukti yang kuat tentang keterlibatan Eno dalam kematian Nike Ardila. Karena posisinya waktu itu Eno sedang menuntut ilmu di luar negeri. Nah, ada lagi nih dugaan keterlibatan keluarga cendana yang lain. Jadi kemarin Ca riset di sebuah postingan di jaring sosial. Di postingan tersebut dikatakan bahwa cucu Pak Harto yang dengan inisial AR itu cinta banget sama Nike Ardila, tapi ditolak sama Nike Ardila. Nah, bisa jadi karena dia tuh sakit hati karena penolakan tersebut, jadi dia balas sakit hatinya. Nah, di kalangan artis-artis sendiri berita bahwa si AR ini senang banget sama Nike Ardila ini udah banyak tahu, bukan rahasia umum. Jadi
Jadi kabar ini menimbulkan kecurigaan bahwa si AR ada keterlibatan dalam kematiannya Nike Ardila. Teori ketiga, mobil Nike Ardila sengaja ditabrak. Kalau kita lihat dari bekas tabrakan di mobil Nike, ini bagian samping kanan yang hancur ya. Logikanya nih, kalau nabrak seharusnya bemper depan yang hancur. Tapi ini bemper depan masih aman ya. Ada kabar yang beredar, sebenarnya mobil Nike Ardila dipepet secara sengaja oleh mobil hardtop merah yang dikendarai oleh pria berambut cepak. Seperti yang Ica bilang barusan, kalau kita lihat bekas tabrakan di mobil Nike Ardila tuh yang parah kan sebelah kanan di bagian kemudi ya. Ini baretnya kan jelas banget nih, seakan-akan mobil ini tuh bener-bener diserempet. Karena kalau banting setir ke kiri, harusnya sisi kiri yang hancur atau bagian depan lah ya. Karena untuk membenturkan sisi sebelah kanan, mobil harus ngedrift, itu pun harus dengan teknik yang bagus. Teori ini diperkuat oleh beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka memang melihat hardtop merah mepet mobil Nike Ardila yang dikendarai oleh pria berambut cepak tersebut. Tapi sampai saat ini pria berambut cepak tersebut tidak pernah diketahui siapa orangnya. Nah guys, itulah ketiga teori kematian Nike Ardila yang paling banyak dibicarakan oleh banyak orang sampai hari ini. Dan dari pihak keluarga Nike Ardila sendiri tidak bisa memberikan keterangan hasil otopsi lebih jauh. Karena saat itu mereka kehilangan hasil otopsi ya. Mungkin karena saat itu banyak orang yang melayat ke rumah Nike Ardila. Nah, kalau ini menurut Ica ya, harusnya yang bisa menjadi kunci itu si Atun ya. Kan mereka semobil ya. Nah, jadi ada kabar yang mengatakan bahwa si Atun ini tidur waktu itu. Jadi di lain pihak juga si Atun ini memberikan keterangan bahwa si Nike Ardila menyalir sebuah mobil merah itu tadi, nabrak banting setir ke kiri itu ya si Atun. Ya tapi entahlah, cuma Tuhan yang tahu ya. Yang jelas sekarang kita hanya bisa mendoakan almarhumah Nike Ardila semoga bisa diberikan tempat yang baik, dan sekarang yang kita di sini bisa tetap menikmati karya-karya Nike Ardila sebagai tanda bahwa kita mencintai Nike Ardila. Oke teman-teman semuanya, itulah teori-teori mengenai kematian Nike Ardila. Kalian percaya teori yang mana? Atau kalian punya teori sendiri? Bisa tulis di kolom komentar. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Di share juga ya. Akhir kata di SC Channel pamit. Bye. Hey, para penjelajah teori konspirasi. Selamat terjebak di channel kami.